Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sekalipun mungkin kita lelah dan tidur kita kurang karena musim-musim Natal pada saat ini, termasuk seperti hamba yang lihat saja matanya saja bengkak karena memang tidurnya terlambat, ya kan? Dan bangunnya harus lebih cepat sedikit. Tapi ya seperti itulah. Artinya saudara-saudara, di tengah-tengah kelemahan tubuh kita tetap juga masih bergembira, kita masih bersuka cita, dan semangat orang-orang yang sudah merayakan Natal, yang memperoleh keselamatan dari Kristus Yesus tidak akan pernah putus. Sekalipun mungkin tubuhnya lelah, tubuhnya merosot, dagingnya semakin hari semakin mengalami kekurangan dalam kehidupannya, tetapi imannya berkobar-kobar, rohnya berkobar-kobar dan terus bersemangat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kembali kita, sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, tugas-tugas kita mengawalinya bersama dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah pujian dari Maria akan keagungan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan dirinya secara pribadi maupun perencanaan Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Bagi Maria ini merupakan hal yang luar biasa. Tuhan itu betul-betul maha kasih. Cintanya akan manusia ini tidak pernah diragukan lagi. Bahkan sampai Maria sendiri takjub membayangkan begitu luasnya, begitu dalamnya kasih daripada Tuhan itu kepada manusia, sehingga dia mau menyelamatkan manusia itu dari dosa. Manusia itu sudah begitu jahat, terus hari lepas hari hanya pikiran yang jahat. Kadang-kadang jujur, saya selalu katakan, saya beberapa kali katakan, ya terserah kalaupun dikatakan mungkin saya salah. Tapi kadang-kadang saya merasa bosan juga yang beribadah ini. Kenapa saya katakan bosan? Kenapa saya katakan jenuh? Ya, karena apa? Karena orang-orang yang berada di dalam satu ibadah itu saya melihat tidak pernah berubah. Yang jahat tetap jahat. Bahkan yang jahat merasa benar. Yang jahat melakukan hal-hal yang tidak baik pula di gereja. Orang yang bersalah selalu saja menonjolkan dirinya di gereja, di rumah Tuhan. Ini kadang-kadang yang membuat orang bosan mendengarnya. Kemunafikan seperti ini orang yang jenuh melihatnya. Saudara-saudara, kalau kita jahat, seharusnya kita menyadari dosa-dosa kita, segala kekurangan-kekurangan kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Bukan justru malah kita menyombongkan diri, merasakan diri kita benar, dan berupaya untuk menjatuhkan dan menghakimi orang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang perlu dijauhkan dari kehidupan orang percaya. Ini hari Natal. Sadari dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan sampai datang ke dunia ini. Mari sadari diri kita. Kita penuh dengan dosa. Tuhan sampai menjadi, kalau Korintus itu mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Korintus, dia menjadi pendosa, ya,
padahal dia tidak berdosa. Dia menjadi hina padahal begitu mulia, hanya untuk menebus kita. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang merasa sombong pula dalam apa? Dosanya. Nah, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria hari ini berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi dia muliakan Tuhan. Karena apa? Karena ketakjubannya. Karena begitu sukacitanya dia melihat begitu besar dan begitu dalamnya kasih Tuhan kepada manusia dan juga kepada dirinya. Memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan memuliakan Tuhan? Apakah kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita? Tapi Maria bisa begitu melihat. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bayangkan saudara-saudara, nah ini juga yang perlu disampaikan kepada kita. Bagaimana kita memandang apa yang dilakukan oleh Tuhan itu merupakan hal yang benar dan positif dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Tuhan melalui kita, maka kita akan bersukacita. Bayangkan saudara-saudara, dia merasa bersyukur karena apa? Karena Tuhan memakai dia yang hina, yang miskin, yang tidak ada apa-apanya di kalangan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan orang Israel, Yahudi itu. Tapi justru dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi ibu bagi Tuhan Sang Juru Selamat itu. Yang saya mau katakan kepada kita begini. Kalau andaikan kepada orang yang tidak memandang apa yang dilakukan Tuhan itu hal yang baik, hal yang positif, maka mungkin dia akan berkata, sudah gila Tuhan. Masa dia pakai aku, mempermalukan aku, menghinakan aku. Aku sudah miskin, aku sudah tidak ada apa-apanya. Orang tuaku pun juga miskin. Masa sih Tuhan mau mempermalukan aku lagi? Mungkin bagi dia seperti itu, bagi orang-orang yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu hal yang jahat, hal yang negatif. Apa kata orang? Masa aku hamil di luar nikah? Makanya Yusuf juga mau mengundurkan, mau menceraikan, mengundurkan diri dari Maria dan menceraikan, memutuskan pertunangannya. Tapi justru Tuhan bilang kepada Yusuf, jangan. Hai Yusuf, jangan. Ya kan? Sebab anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini luar biasanya Maria. Hebat, wanita hebat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hendaklah demikian juga dengan kita. Atau pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita memandang apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah hal yang penuh kebaikan kepada kita? Sering sekali kita hanya memandang hal-hal yang negatif saja. Bukankah Maria bisa memandang atau berlaku negatif dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau lakukan, tapi justru dia bersukacita. Ibu rahimnya dipakai menjadi rahim tempat lahirnya Sang Juru Selamat itu. Dia justru memandang itu merupakan anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, kemarin saya katakan kita dipakai Tuhan menjadi alat rencana Tuhan dan penggenapan apa yang dia rencanakan. Maria demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, banggalah kalau Tuhan memberikan mungkin pergumulan kepada kita karena Tuhan, karena iman, supaya kita menjadi menjadi khotbah yang hidup, menjadi saksi. Tetap semangat, ya, percaya kepada Tuhan, pujilah Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Makanya mari kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu.
Jadikan kami terus memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah mungkin hal-hal yang negatif terjadi kepada kami, karena kami merasa bahwa itu adalah bagian yang positif daripada Tuhan. Tuhan mau memakai kami menjadi alatnya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan, karena Tuhan juru selamat kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.